Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Ambarwati, NIM 1852018. Saya dari kelas perpajakan A, jurusan akuntansi UIN Maulana Mati Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Apa sih PPh pasal 22 itu? Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, penentuan PPh Pasal 22 ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Subjek PPh pasal 22 yaitu ada dua. Yang pertama ada subjek yang dikenakan pajak, dan yang kedua ada subjek yang memotong pajak atau pemungut. Untuk subjek yang dikenakan pajak sendiri adalah wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Sedangkan untuk subjek yang memotong pajak atau pemungut dibagi menjadi dua, ada pemungut atau yang memotong PPh pasal 22 dan ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Di antara pemungut atau yang memotong PPh pasal 22 antara lain yaitu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian ada bendahara pemerintah, ada bendahara pengeluaran, ada kuasa penggunaan anggaran atau KPA, kemudian ada BUMN, kemudian ada industri dan eksportir, dan yang terakhir ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, dan lain-lain. Kemudian antara wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan yaitu antara lain yang pertama ada badan usaha, kemudian ada ATPM, APM, dan importir umum kendaraan motor, kemudian ada produsen atau importir bahan bakar minyak, kemudian ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, ada bidang pengumpul, dan yang terakhir ada sesuai dengan PMK nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang dan ekspor, kemudian ada pembayaran atas pembelian barang, ada pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme UP atau uang persediaan, kemudian ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN, kemudian ada penjualan hasil produksi kepada distributor, ada penjualan kendaraan bermotor, ada penjualan bahan bakar minyak, ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, dan yang terakhir ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Nah, karena banyaknya objek dari PPh pasal 22 ini nantinya akan berpengaruh pada tarif-tarif yang akan dikenakan pada PPh pasal 22. Nah, tarif-tarif pada PPh pasal 22 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada entitas impor. Entitas impor sendiri ada yang menggunakan API atau angka pengenal importir, yaitu tarifnya sebesar 2,5%, dan API sebesar 7,5% yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Kemudian atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian. Kemudian ada atas penjualan hasil produksi, yaitu ada macam-macam, ada kertas, semen, baja, otomotif. Untuk kertas sendiri tarifnya yaitu sebesar 0,1%, semen 0,25%, baja 0,3%, otomotif 0,45%. Kemudian ada atas penjualan hasil produksi dan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, yaitu tarifnya sebesar 0,25% dari harga pembelian. Kemudian ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, yaitu tarifnya sebesar 0,5%. Ada atas penjualan barang mewah, yaitu seperti pesawat udara, kapal pesiar, rumah, tanah-tanahnya. Kemudian yang terakhir ada untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya, jangan lupa bayar pajak, karena pajak kita untuk kita. Saya Kurnia Ambarwati dari UIN Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.